Pak Kiai, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak orang yang menggunakan utang piutang sebagai jalan terakhir. Yang saya tanyakan, apa hukumnya orang yang memiliki hutang tidak membayar pada saat jatuh tempo? Orang yang berhutang ini ya, itu ada dua kriteria ini. Orang berhutang itu ada orang miskin, ya, ada orang yang mampu sama-sama berhutang. Kalau orang miskin berhutang ini masuk akal karena biasanya dipergunakan untuk makan, gitu ya, keperluan sehari-hari, itu dia berhutang. Tapi ada orang yang mampu, dia berhutang hanya karena ingin fasilitas lebih, begitu. Contoh misalnya begini, ada orang yang perlu membeli handphone. Ya, handphone Cina itu kan harganya cuma 1.500.000 barangkali begitu sudah dapat. Dia tidak mau membeli handphone Cina tapi dia ingin membeli Samsung gitu ya. Yang Samsung itu sebut saja harganya 5 juta, 6 juta, 7 juta. Maka dia hutang. Nah, ini ada dua perbedaan. Kalau orang itu miskin berhutang, ya, maka si pemilik harta, pemilik uang itu hendaklah dia ini memberikan tenggang waktu yang agak panjang, ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau engkau pemilik uang yang dihutangi, engkau kebetulan juga sedang dalam keadaan kesulitan, tapi hendaklah engkau melihat orang yang lebih miskin daripadamu, yaitu yang berhutang tadi. Kenapa? Memang miskin dia. Kalau mau mengembalikan ya mungkin sedikit-sedikit. Namanya orang miskin kan ada begitu ya. Ya, nah, maka hendaklah dia memberikan waktu yang terbanyak. Bila perlu membebaskan hutangnya. Ini di hadapan Allah sangat luar biasa membebaskan hutang fuqara dan masakin. Bahkan ada jaminan surga dan lain sebagainya. Tapi kalau berhubungan dengan orang yang mampu, dia ini mampu membeli handphone dengan uang hutang berapa? Harga handphonenya Samsung sebut aja 7 juta. Ya enggak? Sudah. Subhanallah ditagih sesuai dengan waktu yang dijanjikan 1 bulan. Oke. Ternyata 1 bulan enggak bayar dia. 2 bulan enggak mau bayar. Tambah dia ini beli motor dia. Harga motor bisa di atas 15 juta. Ini berarti apa? Memang orangnya nakal, bukan karena miskin. Ya, ini dikatakan al-wajid dalam bahasa Arab. Orang yang nakal, dia sudah punya uang, tidak mau bayar hutang. Namanya al-wajid, yaitu orang yang mampu. Nabi SAW bersabda, layyul wajid yahillu irdahu wa uqubatahu. Begitu ya. Layyul wajid, al-wajid, yaitu orang yang sudah mampu bayar, tapi layyulayin, tidak mau bayar-bayar. Padahal dia hutang 5 juta untuk beli handphone, berikutnya waktunya dia bayar, malah dia beli motor yang harganya lebih mahal. Namanya layul wajid, orang yang sudah punya uang untuk membayar, tapi layin dia. Layin itu melambat-lambatkan itu. Yahillu irduhu wa uqubatahu. Dia ini halal untuk dicaci mati, bahkan disiksa. Ya, disakiti. Itu. Ya mungkin seperti kita melihat debt collector. Debt collector itu antara lain tugasnya adalah menagih hutang. Saya tidak membenarkan perilaku debt collector yang keluar dari syariat. Tapi menagih hutang itu memang ada aturannya. Kalau kita punya uang dihutang sama tetangga atau orang lain, selagi orang lain ini sudah al-wajid, tapi dia itu layun, kayak itu ya. Layun itu apa tadi? Dia melambat-lambatkan. Maka kita boleh memanggil debt collector itu, tolong ditagihkan uang saya. Gitu. Kalau misalnya tetap tidak mau bayar, itu yahillu irdahu, halal untuk dicaci maki. Bahkan diumumkan seluruh masyarakat, jangan kalian berhubungan dengan Pak Fulan, Pak Fulan. Karena kalau dia ini sudah waktunya membayar hutang, dia kok malas, dia beli yang lain. Kan ada orang nakal kayak gitu ya. Wa uqubatahu, bahkan ya tentu bihaqil Islam ya, dengan haknya umat Islam lewat pengadilan dan sebagainya. Ini halal untuk disiksa, gitu. Uqubah, dibalas, disakiti begitu ya. Ini Nabi SAW yang mengajarkan. Paham ya? Karena itu orang-orang yang berhutang
harus memenuhi janjinya sebisa mungkin. Tapi kalau orang tersebut memang fukoro, masakin, belum mampu, maka bagi pemilik harta hendaklah meringankan waktunya atau mungkin suruh nyicil dulu ya sedikit demi sedikit, begitu ya, agar mampu si penghutang ini untuk membayar hutangnya, begitu. Paham ya? Baik.